Dermatitis seboroid disusun oleh Arafi Apalinia Pangista. Definisi dari dermatitis seboroid merupakan suatu dermatitis kronik yang sering dijumpai. Dia biasanya ditandai dengan eritem dan skuama yang terjadi pada daerah kelenjar sebasia yang aktif, misalnya di wajah, kulit kepala, eksternal, dan lipatan tubuh. Penyakit ini bersifat kambuh-kambuhan, kadang tampak sebagai makula atau plak putih kering dan berminyak. Untuk epidemiologi dari dermatitis seboroid, berdasarkan data tentang prevalensinya, dia masih sangat terbatas. Meskipun demikian, dermatitis seboroid merupakan salah satu penyakit kulit yang paling sering terjadi. Penyakit ini biasanya terjadi pada bayi bulan-bulan pertama dan pada orang dewasa. Untuk dermatitis seboroid terjadi pada sekitar 11,6% dari seluruh populasi dan 70% terjadi pada bayi umur 3 bulan pertama. Prevalensi dermatitis seboroid pada orang dewasa diperkirakan sekitar 5%. Kondisi ini mencapai puncak pada dekade ketiga dan dekade keempat, di mana biasanya laki-laki lebih sering terkena daripada wanita. Untuk etiopatogenesisnya, jadi belum diketahui secara pasti, namun diduga berkaitan dengan beberapa faktor. Yang pertama, karena komposisi sekresi dari kelenjar sebasia. Jadi, seperti kita ketahui bahwa sebum merupakan komponen penting dari lipid yang ada di permukaan kulit dan terdiri dari sejumlah besar ester dan trigliserid. Seorang dengan dermatitis seboroid, komposisi dari lipid yang ada di permukaan kulit berubah, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan mikroorganisme yang senang terhadap lipid. Kemudian hipotesis yang kedua adalah kolonisasi yang berlebihan dari mikroflora kulit. Malassezia, dia merupakan spesies komensal yang ditemukan terutama pada infundibulum folikel dan jauh dari daerah yang kaya akan sebum. Jika Malassezia ini tumbuh berlebih, maka produk metabolitnya akan mengakibatkan reaksi inflamasi melalui aktivasi dari sel limfosit T dan sel Langerhans. Spesies ini menghasilkan lipasa yang akan menghidrolisis trigliserid dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak mempunyai efek mengiritasi sehingga menyebabkan pelepasan dari asam arachidonat yang mengakibatkan terjadinya inflamasi kulit. Untuk yang ketiga dapat disebabkan oleh respon imun dari pejamu. Respon imun terkait dengan terjadinya dermatitis seboroid belum diketahui secara pasti, tapi diduga karena peningkatan dari natural killer cell dan CD16, kemudian interleukin dan aktivasi dari komponen yang terjadi karena adanya lesi di kulit. Kejadian dari dermatitis seboroid ini dapat dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama dapat dipicu oleh stres emosional, depresi, kelelahan, infeksi, dan defisiensi dari imun. Untuk gejala klinis dari dermatitis seboroid, jadi pertama, tempat predileksi dari dermatitis seboroid meliputi daerah yang kaya akan kelenjar sebasia. Jadi yang paling sering terkena adalah wajah dan kulit kepala. Pada kelainan ini, dia akan tampak eritem dan skuama yang berlemak dan agak kekuningan dengan batas yang kurang tegas. Jika dermatitis ini mengenai kulit kepala, biasanya rambut di sekitarnya akan mempunyai kecenderungan untuk rontok. Dan gambaran lainnya yang mungkin dapat muncul adalah makula eritematosa yang ditutupi oleh papul-papul miliar berbatas tidak tegas dan skuama halus putih yang berminyak. Kadang-kadang dapat disertai dengan erosi dengan krusta yang sudah mengering berwarna kekuningan. Selanjutnya juga pasien akan mengalami rasa gatal yang hebat. Kemudian kejadian ini juga dapat terjadi kambuh-kambuhan. Untuk diagnosis banding dari dermatitis seboroid ada beberapa. Yang pertama adalah psoriasis. Pada psoriasis terjadi skuama berlapis-lapis disertai dengan tetesan lilin dan tanda Auschwitz. Jika psoriasis mengenai kulit kepala, sukar dibedakan dengan dermatitis seboroid. Perbedaannya adalah skuamanya lebih tebal dan putih seperti mica. Untuk yang kedua adalah kandidiasis. Dermatitis seboroid pada lipat paha dan perianal dapat menyerupai kandidiasis. Pada kandidiasis terdapat eritem berwarna merah cerah berbatas tegas dengan satelit-satelit di sekitarnya. Dan pada kerokan kulit nanti akan ditemukan hipo. Sedangkan pada otomikosis, dia akan terlihat elemen jamur pada sediaan langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah tinea barbae. Pada tinea barbae biasanya terjadi di jenggot. Kemudian gambaran klinisnya dapat berupa papul-papul. Kemudian untuk diagnosis bandingnya juga dapat tinea capitis, di mana tinea capitis biasanya tampak bercak-bercak botak dengan abses yang dalam, rambut putus-putus dan juga mudah dilepas. Dalam penegakan dermatitis seboroid ini dapat dilakukan suatu pemeriksaan penunjang berupa histopatologi, di mana pada pemeriksaan histopatologi nanti tampak epidermisnya terjadi parakeratosis vokal. Kemudian pada dermis akan tampak pelebaran ujung pembuluh darah di stratum papilaris, disertai dengan sebutan sel-sel neutrofil dan juga
musim. Untuk penata-laksanaan sendiri, tujuannya untuk menghambat kolonisasi dari Malassezia, kemudian menghilangkan kusta dan squama, mengurangi inflamasi, mengurangi gatal, serta eritemnya. Untuk penata-laksanaan ada dua, dapat sistemik dan juga dapat topikal. Untuk sistemik dapat diberikan kortikosteroid, misalnya prednison 20-30 mg sehari digunakan untuk kasus yang berat, dan apabila disertai dengan infeksi sekunder dapat diberikan antibiotik. Kemudian pada kasus yang ringan dapat diberikan itraconazole 100 mg 2 kali sehari selama 2 minggu. Dan untuk topikalnya dapat diberikan krim hidrokortison 1% atau 2,5%. Selanjutnya dapat juga diberikan sampo ketoconazole 2%, selenium sulfit, zinc pyrithione, kemudian tar 2-5%. Dapat juga diberikan krim pimecrolimus 1%. Pada bayi biasanya dapat dilunakkan dengan minyak zaitun. Kemudian juga dapat diberi selenium sulfit, zinc pyridionin, tar, atau ketoconazole yang digunakan 2-3 kali seminggu. Untuk krim hidrokortison 2,5% juga dapat digunakan. Untuk prognosis dari dermatitis seborrheic ini umumnya adalah baik jika faktor pencetusnya dapat dihilangkan. Terima kasih.